Selamat pagi anak-anak, kita belajar tentang Yakub ya. Kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak, Pak Eko langsung bacakan tujuan kita belajar tentang Yakub. 1. Kita mampu memahami iman yang diwariskan orang tua itu perlu dipertahankan dan diperjuangkan. Kita juga mampu terus menghidupi, memperjuangkan petuah ajaran orang tua dan juga perbuatan baik yang sudah bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita bisa berbagi, sharing ya, kepada teman ya tentang petuah, ajaran dan perbuatan baik itu. Itu gambar harafiahnya ya, ada cerita ya. Anak-anak kalau cerita itu tidak hanya dihafalkan tetapi diolah sampai mengerti maksudnya ya. Jadi itu cerita itu adalah gambaran kehidupan. Ya, kalau dalam keluarga ya kehidupan anak terhadap orang tua itu bagaimana ya. Itu Esau dan Yakub ya, bagaimana pengalaman mereka di dalam kehidupan keluarga ya dengan orang tuanya ya. Itu diceritakan dua sifat beda ya. Kalau si Esau itu suka berburu, sedangkan Yakub itu lebih suka bekerja di rumah. Maka badannya beda ya, si Esau lebih kuat ya, sedangkan Yakub itu badannya ya lebih halus ya, perbuatannya lebih ringan ya. Itu cerita yang harafiahnya kalian bisa membaca ya di dalam buku pelajaran yang ada, di Alkitab juga ada ya. Tapi sekali lagi cerita itu bukan untuk dihafal tetapi diolah lebih jauh sampai kita memahami maksud dan bisa menangkap pesan-pesannya. Maka sekarang yang lebih sederhana, apa yang bisa dipelajari bagi anak-anak kelas 3. Pak Eko memberikan pengalaman hidup yang sederhana di rumah ya, anak-anak terhadap orang tua. Nah, pengalaman dalam hubungan anak dengan orang tua itu ada istilah yang sering kita dengar, ada ngeyel ya. Apa sebabnya anak-anak itu banyak ngeyel kepada orang tua? Nah, wajar anak ya. Jadi orang tua itu kan dalam bicara ya, misalnya seperti Pak Ego itu kan tidak bisa cepat, tidak bisa keras ya, melangkah ya, gerak itu juga tidak bisa sehebat anak-anak ya. Jadi terkesan awal atau terkesan yang nampak kelihatan itu anak-anak itu seolah lebih pintar ya, menggunakan sesuatu itu lebih hebat dari orang tua ya. Kemudian lebih terampil ya, menggunakan berbagai alat itu anak-anak seolah-olah lebih menguasai ya, dan lebih cepat ya. Menyadari atau memperhatikan hal seperti itu, lalu tidak menutup kemungkinan anak-anak atau anak muda itu menganggap apa yang disampaikan orang tua itu seolah-olah tidak penting ya, tidak perlu didengarkan, tidak perlu dituruti. Padahal anak-anak hidup itu kan tidak hanya pintar, terampil dan cepat saja, tapi hidup itu perlu dilandasi oleh sikap batin ya, yang mendalam ya. Maka anak-anak yang kurang respon, kurang mau mendengarkan orang tua, meremehkan itu ada
kemungkinan ya di kemudian hari hidupnya bisa sengsara ya, karena apa, dia menjalani hidup hanya dangkal saja, tetapi tidak dibekali dengan sikap-sikap yang sangat mendasar ya. Kita tidak ingin bahwa kehidupan kita di kemudian hari sengsara ya, karena hidup itu tidak hanya melihat sesuatu yang kelihatan ya. Ini anak-anak nggak tahu ya, bagi Pak Eko nggak masalah ya, tapi bahwa kita perlu belajar ya. Nah, belajar pelan-pelan ya. Ini pokoknya kisah ini yang paling sederhana anak-anak bisa baca ya di kitab suci. Hal yang paling sederhana juga paling kalau nanti ada ulangan saya tanya, bapaknya Esau itu siapa? Ishak. Ibunya Yakub siapa? Ribka. Ya, itu dalam suatu keluarga ya, paling ditanya itu. Tahu ceritanya juga tahu apa yang diceritakan di situ ya. Dalam keluarga Ishak ya, itu dikisahkan bahwa ketika Ishak tua ya, ada sesuatu yang ingin diberikan kepada anaknya, yaitu berkat. Sederhana kan, berkat itu apa sih? Kita nggak tahu, nggak enak dimakan ya, tapi itu kisah ya, seolah-olah sederhana. Berkat untuk apa diperjuangkan gitu ya. Nah sesungguhnya kan itu dua anak ya, Esau dan Yakub. Yang mestinya berhak itu kan Esau, yang berhak mendapat warisan atau hak kesulungan yang pada akhirnya membuahkan berkat itu Esau ya. Tetapi ibunya ini diceritakan itu memberikan suatu nasihat pada Yakub ya. Ini yang terpenting apa, Yakub itu dinasihati ibunya nurut atau tidak ya. Apa yang dinasihatkan ibunya itu dilakukan oleh Yakub ya. Ceritanya memang tidak sesederhana itu, tapi intinya bahwa pada akhirnya berkat yang mestinya diterimakan Esau akhirnya bisa direbut oleh Yakub ya. Nah ini kalau bisa cerita ya susah, tapi kalau Pak Eko gambarkan, coba nanti kalau kamu besar, kamu dewasa, kamu ingin jadi orang yang sukses atau tidak. Kata sukses itu kan gampang, tapi coba kalau kalian menjadi orang yang gagal, menyesal seumur hidup. Tapi kalau kalian menjadi orang yang sukses, nah ya, sukses itu kan sesuatu yang diraih tidak dalam waktu yang cepat. Itu dibutuhkan kalian mencermati nasihat, bahkan bukan nasihat orang tua saja ya, nasihat guru ya, itu penting juga sebagai orang tua ya. Jadi jangan sampai kita itu meremehkan nasihat-nasihat sehingga kita melupakan itu, dan pada akhirnya di kemudian hari menyesal karena hidup kita tidak sukses. Ingin sukses anak-anak ya. Nah, jadi nanti yang Pak Eko nilai kalau anak-anak itu sama orang tua mau memperhatikan nasihatnya atau tidak ya. Kalau anak-anak merasa mainan itu lebih penting, orang tua tidak didengarkan, nah itu pelajaran agama nilainya jadi nggak bagus ya. Anak-anak jangan seperti Esau ya, tapi seperti Yakub. Intinya apa? Menuruti nasihat orang tua, jauhi sikap ngeyel ya. Mentang-mentang mamanya atau bapaknya lambat lalu dinasihati, ganti nasihati ya, tidak boleh ngeyel ya. Oke, itu nanti pelajarannya kan nggak hanya sebulan 2 bulan, masih lama, terus ikutin dengan baik ya. Tetapi tugas yang Pak Eko berikan sederhana, tapi yang penting setiap tugas itu ditulisi nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya, nama lengkap. Kemudian absen ya, nomor absen atau kelas ya. Terus hari tanggal yang penting ya, hari tanggal penting. Terus tugasnya kalian di rumah sering dinasihati orang tua toh. Nah, contohnya apa nasihat itu? Nomor 1 itu ditulis, kalau bisa 5 ya 5, bisa 3 ya 3 ya.
Terus yang terpenting sikapnya kalau dinasihatin orang tua bagaimana, ya. Ya. Jadi pelajaran agama bukan bisa jawabnya, tapi sikap itu yang penting ya. Kalau kamu bisa menjawab nilainya 100 tapi ternyata sikap kamu sama orang tua nggak nurut, ya itu namanya ya, namanya percuma ya, nilainya tidak mencerminkan sikap yang sungguh, maka nggak bagus nilainya. Jadi Pak Eko kalau menilai nggak hanya benar atau salah, tapi anak-anak itu bersikap baik nggak. Kalau tema ketiga ini sikap baik pada nasihat orang tua apa tidak ya. Nah, kamu lebih memperhatikan nggak, atau kalau dinasihati sambil mainan, enggak sungguh ya itu. Terus kalau nasihat yang sudah kamu itu misalnya kamu melaksanakan atau melupakan, terus melaksanakannya hanya sekali atau terus menerus, yaitu contohnya ya begitu aja ya. Jadi yang terpenting tugas yang Pak Ego berikan itu merupakan latihan ya, tetapi latihan ini kan masih terus menerus. Yang penting setiap latihan dilakukan sehingga anak-anak nanti dalam perkembangannya akan menemukan suatu nilai hidup yang atau nilai iman yang lebih dalam, yang lebih berguna ya bagi kehidupan kalian ya. Oke, begitu aja ya. Kita sekarang mohon berkat Tuhan untuk aktivitas berikutnya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang tua kita, orang yang kita cintai, dan aktivitas kita khususnya dalam belajar di rumah selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikian saja anak-anak. Selamat beraktivitas yang lain. Semoga Tuhan memberkati. Amin.